Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik dipersiapkan Alkitabnya. Sudah diambil semua? Sudah, pintar. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan Inang akan menyampaikan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo ambil sikap berdoa yang baik. Jangan ngintip-ngintip ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami mampu melakukannya. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat 17. Sudah dibuka? Sudah, kita baca judulnya secara bersama-sama. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang pasti punya rencana di dalam hidupnya. Begitu juga adik-adik, pasti sudah ada yang berencana ketika bangun tidur. Oh, aku hari ini harus ibadah. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya nanti setelah ibadah, aku mau membantu orang tua. Misalnya, aku mau pergi bermain. Aku mau mengerjakan tugasku ataupun pekerjaan lainnya. Perencanaan itu sangat baik. Setiap manusia yang bernafas, setiap manusia yang diberikan tenaga, setiap manusia yang sudah diciptakan Tuhan begitu indah, dia harus punya rencana di dalam hidupnya. Selama kita hidup, kita tidak lepas dari yang namanya rencana. Apa sih rencana? Rencana adalah sesuatu yang kita persiapkan supaya yang kita inginkan menjadi tercapai. Misalnya, adik-adik berencana tadi pagi setelah bangun tidur mau ibadah. Bagaimana supaya bisa mengikuti ibadah itu dengan baik? Harus yang pertama bangun tidur, berdoa terlebih dahulu, membersihkan tempat tidur, lalu mandi, sarapan pagi, ataupun membantu orang tuanya. Setelah semua selesai, akhirnya bisa beribadah dengan baik.
Supaya perencanaan itu dapat berjalan dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajak kita bagaimana supaya menjadi manusia yang bisa punya rencana dan menjalani hari-harinya dengan baik. Yang pertama, diingatkan oleh firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam waktu 5 menit kemudian, walaupun kita sudah punya banyak rencana. Diingatkan oleh firman Tuhan, yang pertama, andalkanlah Tuhan di dalam setiap rencanamu. Panggillah Tuhan supaya Tuhan yang memimpin rencanamu. Mengapa harus Tuhan yang kita panggil? Karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan rencana kita, tahap-tahap perjalanan hidup kita hanya kepada Tuhan, apa yang terjadi di dalam hidup kita sudah pasti adik-adik jauh dari yang namanya kesombongan, keegoisan. Sombong dan egois yang bagaimana? Hanya orang yang mau menyerahkan semua rencananya kepada Tuhan, ketika ia berhasil, apa yang dilakukannya? Ia akan mengatakan, terima kasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Dia tidak akan mengatakan, itu kan karena aku pintar, karena aku belajar, karena kekuatanku, karena kehebatanku. Tidak, tapi dia mengingat Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang mengajarkan, dan Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang memberkati. Akan jauh dari keegoisan. Artinya apa? Adik-adik tidak mau memakai apa yang sudah dicapai untuk kepentingan diri sendiri. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita sudah merencanakan dan menyerahkan semua rencana ke dalam tangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang kedua, firman Tuhan mengajak adik-adik, rencanakanlah hidupmu dengan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan tetap melakukan firman-Nya. Artinya adik-adik, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, berarti dia punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan. Dia juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sudah jelas tadi dikatakan di ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang yang mau merencanakan hidupnya bersama dengan Tuhan, rencanakanlah hidupmu dengan baik. Rencanakanlah hidupmu untuk melakukan yang baik. Karena tanpa rencana yang baik, sudah pasti hidupmu akan jatuh ke dalam dosa. Percayalah, ketika kita berencana dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan yang mengajarkan kita melakukan segala rencana kita, dan kita isi dengan melakukan perbuatan baik, itu tidak akan mengurangi waktu kita. Tetapi ketika kita berencana, kita menjalani hari-hari kita dan kita isi dengan perbuatan baik, berarti
kita sudah memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kalau kita hanya menyerahkannya, memanggil nama Tuhan, tetapi kita tidak mau mengisinya dengan melakukan kehendak Tuhan, apa yang dikatakan di ayat 17? Dia menjadi manusia yang berdosa. Hidupnya akan dipenuhi oleh rencana iblis. Oleh karena itu, jangan mau adik-adik, mari tetaplah isi perjalanan hidupmu dengan kesetiaan kepada Tuhan, dengan hidup dalam kasih seperti Allah yang mengasihi kita, dan percayalah, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut ketika setiap rencana hidupmu, perjalanan hidupmu penuh dengan tantangan, karena masa depan kita di tangan Tuhan dan yang terbaik sudah Tuhan persiapkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami agar kami hidup dalam rencana bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami, Engkau yang mengingatkan kami supaya kami mau menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu, anak yang setia dan tetap menjadi pelaku firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami menjadi anak yang tahu diri, anak yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh yang diberikan oleh teman-teman kita, yaitu contoh anak yang bersikap baik. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Rachel. Saya Kafis. Saya Putra. Saya Cantika. Saya Giral. Ide produk daur ulang ini sebenarnya adalah bisnis plan keempat lalu di sekolah. Mengapa memakai barang daur ulang? Karena kami ingin menyelamatkan bumi dari hal yang paling kecil. Kami melihat di rumah dan di sekitar kami ada banyak barang yang dapat didaur ulang. Lalu kami memutuskan untuk membuat produk yang berguna lalu kami menjualnya. Hasil penjualan kami sumbangkan untuk charity ke panti asuhan. Belum jangan dipakai orang Hai semuanya, saya Rika, saya Cantika. Kami membuat beberapa produk daur ulang, yaitu celengan dan pengatur. Masing-masing kami jual dengan harga Rp20.000. Beli produk kami ya. Terima kasih. Dari hasil penjualan produk daur ulang secara online dan offline, kami berhasil mengumpulkan sebesar Rp550.000. Pelan-pelan saya.